Kita ulang lagi, norma ada 4 ya. Ada norma hukum, kemudian agama, kesusilaan, kesopanan. Terus yang sering berkaitan dengan norma ini adalah kebiasaan, ya, kebiasaan setiap tingkah laku atau perilaku manusia. Kemudian kegiatan adat, ya. Kegiatan adat juga bisa salah satunya berkaitan dengan norma kesopanan, norma kesusilaan, ya. Kalau kita misalkan kita kan setiap adatnya pasti berbeda-beda, ya. Dari Jawa, Sunda, Kalimantan, ya. Nah, itu setiap adat pasti sering melaksanakan kegiatan, ya, kayak tadi tuh kegiatan sungkeman, kemudian gerbek sekaten, ya, kemudian ngaben. Nah, itu hal-hal yang dilakukan rutin oleh setiap adat, ya. Kalau tidak dilakukan, biasanya dia akan merasa dihindari, dijauhkan oleh kerabat-kerabat terdekatnya atau oleh tetangganya, ya. Kalau kita biasanya nggak melaksanakan atau nggak mengikuti kegiatan adat yang kita percayai itu. Nah, akhirnya kan berkaitan dengan norma kesopanan, norma kesusilaan. Ya, dia akan dicela, kenapa sih dia kok nggak ngelakuin? Kok dia kok nggak dibakar ya meninggalnya, misalkan. Nah, kan ada yang dibakar, ada yang dikubur, ya, walaupun itu agamanya Hindu, ya, Hindu di Indonesia. Nah, itu berkaitan dengan kegiatan adat, kemudian hal-hal yang dipercayai oleh setiap budaya itu akan berkaitan dengan norma kesusilaan, ya, atau norma kesopanan, norma hukum, itu berkaitan. Jadi kebiasaan-kebiasaan manusia juga itu sangat berhubungan dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Keempat norma itu. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita akan membahas soal. Siapa yang akan bisa menjawab? Perhatikan soalnya ya. Perhatikan soalnya. Silakan dibaca di dalam hati. Kira-kira ini termasuk ke dalam norma agama, Pak. Norma agama. Oh, yang C, Pak. Norma agama. Peraturan norma agama, hidup Pak, yang C, yang Pak. berasal Kesopanan. dari Tuhan adalah norma agama. Norma agama. Soal yang kedua. Kesopanan, Pak. D. Kesopanan, Pak, D. Kesopanan, Kak. D, Pak, D. D, Pak. Betul. Yang ketiga. Hukum, Pak. B, Hukum, Pak. hukum. 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 B, hukum. Norma apa? Hukum. Hukum, Pak. B. Yang berupa rasa menyesal. Norma yang sanksinya berupa rasa menyesal. Apa? 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 Oke, yang lebih tepatnya adalah norma kesusilaan, ya. Ini kan sumbernya dari hati sanubari, ya, dari hati sanubari, hati nurani. Ini yang tepat adalah A. Berikutnya. Norma hukum, Pak. Kesopanan, Pak. Apa? Yo. D. Kesopanan, D. Coba. D, Pak. Hukum. Yang benar adalah A. B. Apa?
B. A, B. A apa B? Yang A jawab. Siapa angkat tangan? Yang A. Yang jawab A. Salah. Alvin A. Salah Pak, saya kepencet Pak. Maaf Pak. Oke. Norma yang sanksinya dapat berupa cemoohan, ya yang dicemooh itu sanksinya adalah norma kesopanan. B Pak, B. kesopanan. Hukum. Kok hukum? D. Jawabannya ini D, kesopanan. Ya. Nomor 5 sekarang. Ayo. B Pak, B. B Pak, B. Ada B, Pak, B. masyarakatan. Datang ke masyarakatan Pak. Oke. Jawabannya yang benar. Kenapa jawab B? Ya, ini jawabannya B karena kita lihat di sini sanksinya berupa diusir ya dari kelompok masyarakat. Dari kelompoknya. Kelompok itu kelompok apa? Kelompok masyarakat ya. Kelompok adat tuh ya, ini dinamakan adat atau kemasyarakatan. B ya yang benar. Nomor 6. Sekarang nomor 6. Manakah di antara kaidah hidup di bawah ini yang menghasilkan tugas baik di dunia maupun di akhirat? D Pak, D. Hukum pidana. Kata kuncinya. Oke, kata kuncinya adalah di dunia maupun di akhirat. Berarti agama. Ya. C jawabannya. Tuh kan. Sekarang nomor 7. B Pak, B. Tertiban dalam masyarakat. Oke. Nah, ini kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah tujuan yang mendasar. Tujuan yang paling mendasar diciptakan kaidah. Jadi tujuan norma itu Tertiban. apa? Untuk ketertiban dalam masyarakat. Nah, sekarang nomor 8. B Pak. Bentuk pelanggaran terhadap norma yang ada dalam masyarakat. A Pak. C Pak. Ayo. D. B Pak, B. C Pak. B. Memfitnah. B. Manakah di antara perbuatan di bawah ini yang bisa dikategorikan bentuk pelanggaran terhadap keempat norma B Pak. dalam masyarakat? B. Bentuk pelanggaran. Kata kuncinya bentuk pelanggaran. Kira-kira apa ya? B. Memfitnah. D. Coba ya, kita jawab pelanggaran nih. Yang bisa dikategorikan pelanggaran. B apa A? B. Coba kita jawab A. Ya. Yang mencuri ya. Kan kata tadi pelanggaran. Pasal 9. Apa? Kebiasaan
D. Perbuatan yang diulang-ulang Deba, dalam Deba. bentuk Pak, yang Deba. Kebiasaan. Deba kebiasaan, Pak. Kebiasaan. Jawabannya coba kita. Kenapa D? Karena di sini kan bentuk yang diulang-ulang Buatan oleh yang masyarakat, yaitu kebiasaan ya. Kita Hari Sabtu atau Minggu? ya, jawaban yang benar adalah kebiasaan. Sekarang soal terakhir. Ya udah copot aja masih bisa, mau pakai kayak gituan dah. Kayak anak. Aturan yang sudah menjadi tata kelakuan dalam masyarakat yang memiliki sikap kekal serta memiliki keterpaduan integritas yang Peraturan hukum tertulis, Pak. Apa? Hukum tertulis, Pak. Peraturan hukum tertulis. coba tadi yang jawab tertulis. Afin ya? Apa? Saya, Pak. Ya. Saya yang kita jawab tertulis, Pak. coba. Peraturan hukum tertulis. Salah. Kira-kira yang mana? Yang A. Pak. B, Pak. B, Pak. B, Pak. D. B, Pak. Kita lihat jawabannya B salah apa benar? C, Pak. C. Yang benar adalah C, Pak. C. Yang C, Pak. Ya, Yang yang C, benar Pak. adalah C. Kenapa adat istiadat? Karena di sini kalian harus memahami kata kuncinya ya. Memiliki keterpaduan integritas yang tinggi ya, yang ada di masyarakat. Nih. Aturan yang sudah menjadi tata kelakuan dalam masyarakat yang sifatnya kekal serta memiliki keterpaduan atau integritas yang tinggi. Jawabannya adalah adat istiadat. Oke. Baik, ada yang ingin bertanya sampai di sini? Nah, ini silakan kalian cermati tugasnya ya. Tugas kalian silakan kalian cari contoh kasus dari berita atau dari surat kabar ya tentang pelanggaran terhadap norma agama, kesusilaan, kesopanan dan norma hukum. Ya. Nah, kemudian kalian analisis penyebabnya terjadinya kasus tersebut dan berikan solusi untuk mengatasi kasusnya. Bisa dilihat? Pak. Ada yang mau ditanya? Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Kerjanya boleh sama kelompoknya, Pak. Kenapa? Dikerjanya boleh sama kelompoknya. Oh, ini sendiri-sendiri. Tidak pakai kelompok. Jadi nanti kalian cari contoh kasus ya dari buku atau dari koran ya atau dari internet. Nah, nanti silakan kalian tempel di buku ya, tempel di buku kemudian difoto. Ya. Kan tadi pertanyaannya kamu cari kasus atau pelanggaran yang dilakukan yang berkaitan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan norma hukum, ya. Nah, kemudian setelah kalian dapat kasusnya, nih Bapak share lagi ya. Kemudian kamu cari penyebabnya. Tulis penyebabnya, kenapa dia bisa melakukan kasus itu terhadap norma agama misalkan. Ya. Tulis tuh analisis, kemudian berikan solusi supaya tidak terjadi. Supaya bisa mengatasi kasus itu. Paham nggak maksudnya? Paham, Pak. Paham, Ya. Bapak ulang lagi. Misalkan kasus, kamu cari berita di koran misalkan. Nah, kemudian kalian gunting, kamu gunting berita itu, kasus itu yang melanggar terhadap norma, terserah norma, keempat norma itu ya. Jadi kalian cari berita yang berkaitan terhadap pelanggaran norma, keempat norma itu. Ya. Nah, kemudian dari keempat norma itu, dari keempat kasus itu kamu tulis
Kenapa itu penyebabnya? Penyebab terjadinya kasus terhadap norma agama, kamu tulis. Ya, norma kesusilaan, kesopanan, hukum. Nah, itu penyebabnya apa? Dari kasus yang kamu buat. Ya, diambil dari koran ataupun berita yang ada di internet boleh. Ya. Tapi ditempel, enaknya ditempel di buku, ntar difoto hasilnya. Nah, kemudian tulis, jangan lupa tulis solusinya. Solusi ini agar ya, solusi ini jawaban dari penyebab. Apa penyebabnya? Terus kamu tulis solusinya. Ya, paham nggak maksudnya? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Kasusnya tadi tuh, kasusnya pelanggaran norma hukum di jalanan. Kan ada tuh di koran, misalkan tidak memakai masker. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, misalkan lupa atau secara sengaja dia tidak memakai masker. Nah, solusinya supaya tidak terjadi lagi, maka orang tersebut dikenakan sanksi dengan menyapu jalan misalkan. Nah, itu solusinya. Kenapa solusinya dilakukan seperti itu? Supaya tidak dilanggar lagi. Ya kan? Karena dia dikasih hukumannya nyapu jalan bagi pelanggar yang tidak memakai masker di jalanan, maka dia akan dikenakan hukuman menyapu jalan raya. Solusinya supaya dia tidak melakukan kembali. Ya, itu contohnya ya. Nah, itu berkaitan dengan norma hukum. Nah, kemudian kalian cari lagi tuh norma agama apa, norma kesusilaan, kemudian norma kesopanan, ya. Cari pelanggaran banyak di internet. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ada yang ingin tanyakan? Tidak ada? Pak, saya mau tanya. Oh ya, silakan Bambang. Ini harus ditempel di buku atau boleh ditulis saja, Pak? Kalau ditulis berarti harus jelas ya pelanggarannya apa misalkan. Boleh ditulis, boleh. Ditempel boleh. Baik, Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi pertanyaannya? Tanya, kalau lewat kayak Excel gitu-gitu boleh nggak, Pak? Excel. Ya, ngetik-ngetik gitu, Pak. Boleh. Ya, boleh. Berarti boleh pakai file ya, Pak? Excel. Boleh, boleh. Excel atau Word? Word. Nanti Pak, kalau misalnya dibikin clipping boleh, Pak? apa? Kalau misalnya dibikin clipping. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Boleh ya. Ada lagi pertanyaannya? Cukup? Boleh dibuat clipping, boleh di Word, boleh di Microsoft Excel, boleh di buku, semuanya boleh. Ya. Nanti kalau sudah selesai, kirim di GCR ya. Nanti Bapak akan buatkan foldernya untuk mengumpulkan tugas hari ini. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Nanti kumpulkan di GCR. Bapak akan siapkan folder jawabannya yang harus kalian kumpulkan. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mari sama-sama kita membaca hamdalah untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat selalu untuk kita semuanya. Ya, supaya bisa belajar dengan giat lagi. Dan untuk minggu depan kayaknya kita sudah PTS ya. Untuk PTS nanti Bapak akan buat soalnya dari bab 1 dan bab 2. Tolong dipelajari. Ya. PTS, penilaian tengah semester,
Itu soalnya diambil dari bab 1 dan bab 2. Nanti Bapak akan share kisi-kisinya. Nanti ada kisi-kisinya. Ada 40 soal. 40 soal pilihan ganda. Ya. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Tetap semangat, sehat selalu. Makasih, Pak. Ya, Makasih, terima Pak. kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.